Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وبأس المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد يا رحمن. بسم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanih wa in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi mulkihi wa biladihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafa ubadihi wa zuharihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah, menambah
dan sekaligus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini kami sampaikan tausiah kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri kami sendiri. Marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti luas, yakni kita senantiasa berusaha untuk berada pada jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan Fatihah kita, dalam setiap rakaat salat kita. Kita berdoa munajat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi, bukan jalan orang yang engkau murkai, yakni kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, orang-orang Nasrani. 17 kali kita berdoa di dalam sholat kita. Mudah-mudahan tentunya kita berharap doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai sholat sudah seharusnya kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa agar kita dijauhkan dari sifat-sifat Yahudi, tentunya senantiasa kita berusaha untuk menjauhi. Mungkin pertama untuk mengetahui langkah-langkah Yahudi, pemikiran-pemikiran Yahudi, kemudian kita berusaha untuk menjauhkannya. Dan begitu juga kita berdoa agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini mengikuti orang-orang atau ajaran-ajaran Nasrani, yakni kita senantiasa berusaha untuk mengetahui langkah-langkah mereka dan kita berusaha untuk berada pada jalan yang lurus dan menjauhi jalan-jalan yang bersifat atau mendekati jalan pemikiran orang-orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita telah berada pada tanggal 15 atau mungkin tanggal 16 pada tanggal 15 ini. Sudah kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu kita melaksanakan Idul Kurban. Tentunya bagi kita yang telah melaksanakan pemotongan hewan kurban, tentunya kita berharap agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah kurban yang merupakan monumental dari sebuah lambang kepatuhan, lambang ketaatan seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengenyampingkan, menjauhkan sifat-sifat egoisme, kepentingan pribadi. Dia menjadikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merupakan pelambang yang sangat-sangat luar biasa dalam pengorbanannya menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam bentuk harta yang memang sebenarnya cukup sulit untuk kita sisihkan, kita berikan
kita keluarkan, kita infakkan untuk kepentingan agama Allah. Lebih dari itu justru yang dikorbankan adalah anak kesayangannya dan satu-satunya putra yang baru saja beranjak menjadi manusia muda yang baru ikut-ikutan mampu bekerja bersama beliau. Tapi perintah Allah untuk menyembelih putra beliau dengan keyakinan yang penuh, dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, dia melaksanakan perintah itu. Walaupun akhirnya ternyata Allah hanya menguji, dan ketika betul-betul telah akan dilaksanakan penyembelihan itu, tiba-tiba diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing kibas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah sebuah ujian yang sangat-sangat luar biasa bagi kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian memang senantiasa ada dan pengorbanan memang selalu diperlukan. Tetapi pengorbanan yang kita berikan tidak sebagaimana Nabi Allah Ibrahim sebagai bapak dari para nabi yang memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya. Kita kaum muslimin hanya diperintahkan untuk menyisihkan sebagian kecil dari harta yang telah kita terima. Namun demikian para hadirin sekalian, pengorbanan yang kita lakukan adalah merupakan bentuk pengorbanan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban merupakan pengorbanan kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Dalam surah Al-Kautsar, inna a'toyna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau, hai Muhammad, tentu saja kita semua umatnya, Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Fasolli, maka solatlah, li rabbika, laksanakan solat karena Tuhanmu, semata-mata karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang-orang yang membencimu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat-sangat mengharukan yang datang dari seorang nenek yang sudah cukup lanjut usia yang bernama Po Inem di daerah Malang. Beliau yang sudah berusia kurang lebih 74 tahun tinggal bersama suaminya di rumah yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat tidak layak untuk ditempati sebagai istirahatnya. Dia seorang pemulung, tetapi setiap tahun, sudah beberapa tahun dia melaksanakan kurban. Bagi dia pelaksanaan kurban yang diberikan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan dia dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika ditanya oleh pewawancara, dia menjawab, agar nanti ketika saya meninggal dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya cukup sederhana, tapi pelaksanaannya, akidahnya sebenarnya luar biasa. Kalau seandainya saja seorang Po Inem itu beralasan untuk tidak berkurban, banyak sekali alasan. Rumahnya yang begitu sudah reot, yang lantainya pun masih tanah yang kasar, dindingnya terdiri dari anyaman bambu yang sudah banyak bolong-bolongnya. Dia tidak punya kulkas untuk menyimpan daging, nggak punya HP, nggak punya kendaraan.
memang sangat-sangat kekurangan. Tapi para hadirin sekalian, beliau ternyata setiap tahun melaksanakan kurban. Ini marilah kita berkaca dari kisah ini, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau seorang puinem bisa melakukan itu dengan kesederhanaannya, bagi kita apakah HP, gonta-ganti HP itu lebih penting daripada kurban? Memperbaiki senantiasa memoles kendaraan kita itu, apakah itu lebih penting daripada berkurban? Gonta-ganti memoles rumah, ganti keramik dan sebagainya, apakah itu lebih penting daripada berkurban? Dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Perlengkapan rumah tangga, aksesoris rumah tangga yang lumayan cukup mahal yang kita miliki, tetapi kita tidak mampu menyisihkan kurban. Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar. Patut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan banyak kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah bagi kita yang tahun ini belum sempat berkurban, kita berusaha untuk mempunyai tekad yang kuat, mempunyai program, mempunyai keinginan untuk menabung, sehingga tahun-tahun depan insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita hayati bahwa kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mewariskan apa yang telah kita yakini, agama yang kita yakini ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita melakukan pembenahan diri kita, pembenahan kepada anak-anak kita, sehingga kita bersama-sama untuk menuju mardotillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah zikrika wa husna ibadat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqat taqwa la'allakum tattaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahumma anna ba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله